Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Halo Sobat Sosial, kembali lagi di podcastnya UPTD PPKS. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang rehabilitasi sosial lanjut usia di Gria Lansia Jawa Barat. Nah, pada episode ini juga kita sudah kedatangan narasumber yang sudah berpengalaman tentunya dan ahli juga di bidangnya. Kita sapa dulu narasumber kita yang pertama, ada Ibu Dr. Randa Yayat Mulyati sebagai pekerja sosial. Selamat pagi, apa kabar Ibu? Selamat pagi, Alhamdulillah kabar baik. Selanjutnya kita sudah bersama Pak Kusnadi juga, pekerja sosial dan juga koordinator penerimaan dan penyaluran. Apa kabar Pak Kusnadi? Alhamdulillah sehat. Baik. Nah, sebelum kita kupas lebih dalam lagi bersama para narasumber, jangan lupa Sobat Sosial untuk like, komen, dan subscribe channelnya UPTD PPKS. Untuk yang pertama kita akan ke Pak Kusnadi dulu. Pak Kusnadi, ini masyarakat banyak yang menanyakan Pak, Gria Lansia itu di mana Pak? Terima kasih. UPTD Pusat Pelayanan Sosial Gria Lansia saat ini ada di Ciparai, Kabupaten Bandung. Ini merupakan UPTD Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Nah, kemudian juga di UPTD PPKS Gria Lansia itu punya 3 satuan pelayanan. Yang pertama yaitu Gria Lansia di Garut, kemudian Gria Lansia di Karawang, dan Gria Lansia di Sukabumi. Jadi ada total ada 4 Gria Lansia ya Pak di Jawa Barat ya? 4 di Jawa Barat, tentu saja dengan kapasitas lansia yang berbeda-beda. Berapa Pak jumlah klien lansia? Jumlah klien lansia yang mendapat pelayanan jumlah keseluruhannya 350 orang, yang terdiri dari di UPTD Gria Lansia Ciparai jumlahnya 150 orang, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Sedangkan di Gria Lansia Garut memberikan pelayanan kepada lansia sebanyak 75 orang, laki-laki dan perempuan. Di Gria Lansia Karawang jumlahnya 65 orang, laki-laki dan perempuan. Dan yang terakhir di Gria Lansia Sukabumi itu hanya menerima lansia untuk perempuan saja dengan jumlahnya 60 orang. Jadi total keseluruhan ada 350 orang yang mendapat pelayanan. 350 orang kapasitas di seluruh UPTD dan Satpol ya Pak ya? Ya. Nah, sebagai yang sering nih Pak mengurusi hal dalam penerimaan rujukan dari masyarakat, laporan dari pihak-pihak yang terkait, itu kapasitas 350 itu apakah sudah ideal, sudah mencukupi atau bagaimana Pak pengalaman Bapak? Kalau kita melihat dari jumlah penduduk Jawa Barat yang hampir mencapai 50 juta, itu kan menurut BPS hampir 4,8 juta itu adalah lansia. Dari sekian itu sekitar 700 ribuan adalah terlantar. Nah, kalau kita melihat tadi yang mendapat pelayanan di Gria Lansia itu hanya 350. Berarti kita sangat jauh sekali dari jumlah lansia terlantar yang ada di Jawa Barat. Sehingga kami sangat mengharapkan sekali adanya bantuan dari masyarakat untuk menangani lansia terlantar ini. Dan yang tadi dikatakan bahwa kekurangan sarana dan prasarana di dinas sosial ini sangat perlu sekali. Masih perlu bantuan adanya dari masyarakat gitu ya Pak ya. Nah, apabila ada laporan atau kita sekarang sering berhadapan dengan berita viral di sosial media. Nah, apa sih Pak? Bagaimana sih kita sebagai Gria Lansia memverifikasi atau mengidentifikasi apakah itu benar lansia terlantar atau enggak? Apakah ada ceritanya Pak? Ya. Kami tentunya selalu mendapat informasi ini dari Dinas Sosial Kabupaten Kota yang ada di Jawa Barat. Ketika kami menerima informasi di Kabupaten Kota, yaitu di Dinas Sosial Kabupaten Kota, kami langsung melakukan semacam penjajakan atau mungkin home visit ke lokasi yang ada lansia terlantar. Nah, di sana kami berupaya
untuk mencari informasi atau data tentang lansia terlantar yang ada di kabupaten kota tersebut. Apakah lansia terlantar itu benar-benar terlantar atau hanya baru diketemukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kota? Nah, artinya bahwa ketika ada laporan bahwa di kabupaten kota ada lansia terlantar, maka kita asesmen dulu. Tujuannya, apakah ini lansia itu layak tidak atau memenuhi syarat tidak untuk mendapat pelayanan di Gria Lansia. Karena banyak sekali kasus-kasus kejadian bahwa Dinas Sosial Kabupaten Kota melaporkan ke kita ada lansia terlantar, tapi dalam mengasesmen lansia itu tidak tuntas. Setelah kita asesmen lebih dalam, ternyata lansia ini masih ada keluarganya, masih punya anaknya. Nah, ini asesmen yang belum tuntas, sehingga itu dianggap tidak memenuhi syarat untuk masuk ke Gria Lansia. Nah, makanya kita bersama pekerja sosial yang lainnya, ketika ada laporan dari Dinas Sosial Kabupaten Kota, kita akan langsung ke lapangan untuk mengetahui sejauh mana lansia itu masuk tidaknya atau layak tidaknya untuk mendapat pelayanan di Gria Lansia. Baik. Nah, sebetulnya Bu, kalau peran pekerja sosial sendiri dalam proses rehabilitasi di Gria Lansia itu apa aja sih, Bu? Terima kasih Pak Gilang. Sesuai dengan peran pekerja sosial ini kita banyak ya Pak ya, dari mulai menjadi motivator, fasilitator, mediator ya gitu ya. Ini banyak kita lakukan seperti di UPTD di Lansia. Ini setelah tadi Pak Kus menyampaikan bahwa asesmen itu akan banyaknya di panti gitu ya, di kita nanti setelah masuk kita asesmen, kita tahu apa yang menjadi kebutuhan daripada lansia itu sendiri, sehingga kita tahu bahwa kebutuhan apa yang menjadi untuk menyelesaikan permasalahan mereka gitu ya. Nah, ini kita ketahui bahwa banyaklah kasus seperti misalnya begitu masuk ke panti kita, sebetulnya secara fisik itu dia masih bisa tidak ditempatkan di ruang perawatan khusus gitu ya. Ternyata dia itu sakitnya hanya sebetulnya tidak permanen lah kata sakitnya. Misalnya begitu datang dia dalam keadaan ngesot misalnya gitu, tidak bisa jalan gitu ya. Awalnya kita memang kalau tidak bisa berjalan ditempatkan di ruang perawatan khusus gitu ya, karena memerlukan bantuan dari pramugara maupun perawat gitu. Tetapi setelah kita asesmen, kita tanya, ternyata secara kognitif, psikisnya bagus, hanya fisiknya sedikit. Kalau dia ditempatkan di perawatan terus dia akan malah menurun kondisinya. Jadi kita coba tempatkan sesuai dengan kebutuhannya. Kita tempatkan di wisma yang sebetulnya akan bersatu dengan mereka yang masih potensial, sehingga di situ dia kita motivasi bahwa kalau dirawat khusus terus itu akan menjadi menurun secara fisik maupun psikis. Tapi kalau ditempatkan di tempat yang potensial itu akan menjadi lebih baik, dan ternyata memang kita motivasi gitu, kita fasilitasi alatnya, sehingga dari mulai dia tidak bisa berjalan, ngesot kemana-mana, akhirnya kita coba pakai walker dan sebagainya. Lama-lama sekarang dia itu menjadi lansia yang sangat aktif untuk mengikuti kegiatan sehari-hari, aktivitasnya banyak yang dia lakukan. Nah, ini menjadi malah keberfungsian sosialnya menjadi baik. Nah, itu salah satu kegiatan peran pekerja sosial di dalam melayani lansia. Nah, tadi terkait memberikan mungkin hasil kesimpulan ya terkait kebutuhan pilihan. Nah, tentunya adanya pilihan-pilihan tersebut biasanya memberikan ada dilema etis, apalagi ini menghadapi lansia ya Bu ya, yang termasuk dalam kelompok yang rentan gitu di masyarakat. Nah, ada nggak sih Bu dilema etis, perasaan-perasaan yang bercampur aduk itu mungkin bisa diceritakan tentang lansia yang dihadapi di Gria Lansia? Iya, memang sangat unik ya menghadapi lansia ini. Kenapa unik? Karena kita juga berhadapan dengan penurunan daripada fisiknya gitu ya. Misalnya kalau kita menghadapi lansia yang pendengarannya masih sudah berkurang gitu ya, kita kan tidak bisa bicara dengan lemah lembut, itu dengan harus dengan keras, padahal hati saya
membentak ataupun keras dengan orang tua, tapi karena mimik kita juga harus seperti itu biar mereka juga bisa mendengar bagaimana dengan mimik kita, padahal itu bertentangan dengan seharusnya dengan orang tua itu kan harusnya malu, tapi karena penurunan fisik mereka, jadi kita berupaya untuk menjadi lebih keras lagi gitu kan, berkali-kali, dan mereka respon sebetulnya ada juga sih capeknya, udah berkali-kali tapi kok masih saja gitu, tapi itu merupakan suatu bukan hambatan, tapi terus harus kita lakukan seperti itu. Terus ya, jadi kadang juga agak bingung harus bersikap seperti apa kalau yang tidak biasa ya Bu ya, tapi mungkin sebagai pekerja sosial yang sudah cukup lama di bidang lansia sudah terbiasa. Nah, menghadapi lansia nih Bu, biasanya kan karena lansia itu sudah mengalami kehidupan asam garam ya, merasa apalagi kita lebih muda dari bawahnya. Nah, bagaimana sih Bu tantangan itu menghadapi karakter lansia yang mungkin sudah terbentuk ya Bu ya? Ya betul. Sepertinya mereka itu adalah lebih tua daripada kita kan, selaku petugasnya gitu. Tapi kita juga memberikan menyampaikan kepada mereka suka seperti ini, saya bilang apapun yang disampaikan oleh orang lain, apakah itu yang lebih muda daripada kita atau kedudukannya lebih rendah daripada kita, kalau selama itu apa yang menjadi yang dibicarakannya itu ada manfaatnya, ada baiknya, harusnya kita bisa mendengarkan, karena itu akan menjadikan kebaikan buat emak dan bapak semua. Nah, itu sering saya lakukan seperti itu, sehingga mereka itu akan mengerti apapun yang disampaikan oleh yang lebih muda gitu, karena itu mungkin saja akan tadi bilang, saya tuh lebih tua nih, saya tuh lebih banyak makan asam garam, tapi tidak bisa selama itu kita menyampaikannya untuk kebaikan, kita mencoba harus bisa terima. Itu sering kali kita berulang-ulang dengan orang tua, itu harus kita ulang-ulang hal seperti itu. Mungkin begitu Pak Gilang. Ya cukup menantang juga Bu ya, apalagi menghadapi sekitar 150 ya Bu ya. 150. Nah, itu menjadi tugas berat tapi yang mulia mungkin ya untuk para pekerja sosial di bidangnya. Nah, selanjutnya nih masih di Bu Yayat ya Bu ya. Apa saja sih kegiatan atau aktivitas sehari-hari dari lansia di Geria Lansia? Iya, cukup banyak UPTD, PPSGL program pelayanannya ini dari mulai bimbingan fisik, mental, spiritual, sosial, psikososial. Mereka itu kita motivasi untuk mengikuti semua kegiatan yang ada di panti, karena semua itu adalah untuk mereka itu bisa tetap beraktivitas, mencegah kepikulan juga. Di antaranya itu bimbingan fisik ya. Fisik itu kita lakukan dalam 1 minggu 3 kali. Itu di pagi hari jam 6:30 sampai jam 7 mereka harus sudah berolahraga. Senin itu senam pernapasan. Ini beda-beda. Jadi kalau nanti hari di Rabu mereka melakukan senam juga, tapi senamnya sendiri. Nanti di hari Jumat itu ada senam relaksasi gitu. Kita ada instruktur, tapi kita sebagai pekerja tetap melaksanakan pendampingan itu setiap mereka berkegiatan melakukan senam dan sebagainya. Itu senam. Terus pemeriksaan kesehatan juga mereka, karena ada dokter, walaupun dokter tidak menetap di sana, mereka dari puskesmas setempat itu biasanya ada visit dokter dalam 1 minggu itu 2 kali ya, mereka diperiksa kesehatan selain daripada oleh perawat gitu ya, di intensi dan sebagainya setiap hari mereka itu. Juga ini ada berkaitan dengan bimbingan yang lain, ada bimbingan sosial, itu berkelompok sifatnya, ada yang juga individu, dan juga ada bimbingan mental spiritual, itu oleh Pak Ustadz di sana, juga beberapa pegawai yang memang berkompeten di dalam ilmu agamanya, mereka memberi bimbingan kepada lansia di sana. Dan selain bimbingan itu ada juga yang bersifat rekreatif Pak Gilang. Jadi kesenian, mereka juga yang punya hobi, biar mereka itu dapat menyalurkan hobinya, mereka tetap merasa bahagia. Ada kegiatan kesenian, ada degung, ada calung, ada juga ini karaoke. Terus nyanyi solo diiringi oleh organ, mereka senang gitu. Jadi mereka tuh bisa menyalurkan hobinya gitu. Dan itu juga ada satu lagi, keterampilan memang tidak perlu produktif seperti di panti lain misalnya, karena kalau sifatnya di lansia itu hanya mengisi waktu luang saja, tapi mereka itu
cukup senang dengan kegiatan meronca atau membuat aksesoris dari bahan manik-manik, sehingga mereka itu kalau udah membuat satu kerajinan atau keterampilan sudah jadi, mereka punya bangga sendiri, saya ternyata masih bisa membuat suatu hasil karya. Nah, itu mereka juga senang, dan kita juga sering memuji mereka bahwa hebat, bisa membuat suatu hasil karya masih bisa dinikmati karya itu oleh orang lain. Jadi kegiatannya dari pagi itu full ya Bu ya, sampai sore, bahkan sampai malam ada kegiatan, apalagi nanti ada pesantren lansia. Nanti itu mungkin nanti kita simpan di akhir ya Bu ya, pesantren lansia. Ibu ya menambahkan kegiatan itu ada namanya pertanian. Jadi para lansia itu ada yang mengikuti kegiatan jarambah, jamur, emak dan abah. Nah, ini sangat bagus sekali, bahkan sudah menghasilkan, bahkan dijual di pasaran. Ada juga yang di Gria Sukabumi, yaitu hidroponik. Sangat bagus sekali, sehingga para akidan ini dilibatkan dari mulai dia menanam, dari mulai dia pemeliharaan sampai kepada penjualan. Nah, jadi keterlibatan Mini dan Aki di Gria Lansia ini sudah dibilang pertanian sangat bagus sekali, dan dia sangat semangat ketika ada kegiatan pertanian gitu kan. Nah, ini mungkin nilai yang sangat positif ya. Ternyata mereka mungkin awal dulunya dia petani juga. Ketika disuguhkan ada kegiatan pertanian, dia sangat antusias sekali mengikutinya. Jadi macam-macam ya kegiatannya, ada fisik dan lain-lain. Nah, Pak Kusnadi nih mungkin melihat kegiatan apa sih sebenarnya yang paling digemari atau paling banyak lah diikuti oleh lansia dari seluruh kegiatan yang ada di sana? Sebenarnya dari setiap kegiatan hampir semua juga diikuti ya. Tapi kalau saya melihat secara keseluruhan, baik di UPTD Gria Lansia maupun di satuan pelayanan, mereka lebih senang kepada kegiatan bimbingan fisik, yaitu tadi yang katakan diet ya, senang pagi, atau mungkin ada sifatnya tadi kesenian, ada tadi terapi kesenian, ada terapi musik, yaitu mereka sangat senang sekali. Yang mungkin saja dulunya dia seniman lah. Ternyata di sini ada tadi kata Bu, ada degung, ada calung, ada karaoke. Ini sangat menyenangkan bagi mereka. Ternyata para lansia itu punya bakat yang terpendam. Ketika ada di Gria Lansia, bakatnya bisa tersalurkan. Di pertaniannya, ternyata dia pandai sekali dalam bidang pertanian. Di musiknya, di tarinya juga sama. Nah, ini merupakan kegembiraan bagi kita bahwa ternyata lansia itu potensial. Ketika masuk di Gria bisa dikembangkan bakatnya. Nah, itu jadi ini kebahagiaan juga buat kami. Artinya lansia bisa mengikuti kegiatan yang ada di Gria ini dengan baik sekali. Jadi membuktikan juga bahwa lansia itu masih dapat beraktivitas yang bermanfaat ya Bu ya, dan banyak sekali aktivitas di sana gitu. Nah, selanjutnya kalau lansia itu mungkin terkenalnya dengan gampang lupa ya Bu ya, atau kepikunan gitu ya, menurunnya daya ingat lah. Nah, di sana ada nggak sih Bu kegiatan-kegiatan yang untuk mengembangkan lagi daya ingatnya, mengingat masa lalu dan sebagainya, mungkin ada terapi-terapi tertentu? Ya, terapi untuk mengingatkan kembali ingatan mereka ya, itu ada beberapa kegiatan yang kita lakukan, seperti Rimini Sains ya, terapi itu kecil dengan sebuah permainan saja, misalnya congklak itu kan permainan pada waktu kita masih kecil zaman dulu ya, jadul kita coba fasilitasi dengan permainan. Mereka itu jadi biasanya berdua kan dia main, jadi dia tuh mengingat pada waktu itu saya itu katanya ada yang pulang sekolah, kita tuh karena disuruh mengurus itu tuh padi, dia bawa congklak itu dengan teman-temannya, jadi sambil nunggu padi katanya, jadi dia mengingat zaman dulu main congklak, dan ini mengingat bagaimana ya biasanya untuk menjadi menang gitu, jadi dia akan mengingat, menghitung gitu. Nah, itu juga meningkatkan daya ingat kembali, jadi kognitif mereka
kembali berfungsi dan sebagainya. Termasuk di dalam terapi musik. Terapi musik kita suguhkan, kita suatu tempat punya tempat karaoke ya, kita fasilitasi juga. Silahkan mereka itu, jadi kita pemandu lagunya lah, katakanlah jadi pemandu lagu bagi lansia ya. Mau lagu apa kita coba kan gitu. Jadi maunya apa kita fasilitasi saja. Disitulah dia mengingat, kalau kita kalau ini lagu ternyata saya lagi mengingat seperti ini, nah ini saya bahagia, ternyata mereka itu masih mengingat masa lalunya dan ini membuat mereka bahagia. Itu salah satunya. Jadi tembang kenangan mungkin Bu ya judulnya, tembang kenangan, mengingat lagi musik-musik zaman dulu, zaman-zaman romantis buat mereka gitu ya. Ketika masih muda ya Pak ya, masih. Jadi kan ketika mendengar musik, apalagi musik tradisional ya, yang degung, jaipong, nah ini seolah-olah mereka tuh semangatnya berkobar lagi gitu. Mungkin dia waktu mudanya jadi sinden, kan ada lansia yang ternyata, kalau orang Sunda ada nyinden ya, nyinden. Nah ini potensi yang sangat luar biasa gitu kan. Ya, bicara tadinya lagu, biasanya kan lagu tembang kenangan, ada juga lagu-lagu jatuh cinta seperti itu ya. Mungkin juga itu membangkitkan perasaan-perasaan manusiawi dari seorang lansia. Nah, berbicara tentang itu Pak, Ibu, mungkin ini bebas nih siapa yang akan jawab. Ada nggak sih lansia yang masih ingin menikah gitu di gereja sana? Apalagi kan ada laki-laki, ada perempuan ya. Bagaimana itu? Mungkin ada cerita yang menarik. Sebenarnya kalau kita lihat ya atau amati, ada juga lah. Kalau banyak enggak sih sebenarnya. Ada juga lansia yang pengen menikah ya dengan pasangannya. Tapi kita juga harus melihat masa depan mereka ya. Karena menikah itu tidak hanya menikah aja, kan? Artinya bahwa kita juga harus mempersiapkan mereka ketika dia sudah menikah. Yang pertama itu mungkin sarana dan prasarana. Nah, contoh di Ciparai, kita tidak punya tempat untuk lansia yang suami istri lah. Nah, sehingga ketika ada lansia yang mau menikah, kita motivasikan, kasih penjelasan agar mereka mengerti. Artinya menikah itu bukan hanya setelah menikah bagaimana, tidak, gitu. Yang pertama itu. Yang kedua juga, kalau kita memang belum menikah, kita memang punya 7 pasang kalau salah, 9 pasang ada di Garut. Itu juga sudah sudah penuh lah, sudah tidak bisa menerima kembali, Dan yang ketiga, kita punya kasus juga nih. Artinya setelah kita evaluasi, ada lansia yang menikah, ternyata nggak awet sekilas. Baru 1 tahun dia cerai. Nah ini juga jadi pelajaran buat kita. Jadi jangan sampai lansia itu hanya sayang dan senang sesaat gitu. Evaluasi kita itu teruslah. Artinya ketika ada lansia yang kita mau menikah, berupaya dimotivasi atau diberi penjelasan. Karena kejadian tadi, setelah mereka cerai itu kan akhirnya tidak bisa dalam satu gereja disatukan, nanti ada konflik lah. Maka kita upaya kita dipisah. Yang perempuannya ada di gereja Garut, yang laki-lakinya ada di UPTD, USKL, di gereja lansia di Ciparai. Nah itu, jadi dengan kejadian itu kita akan evaluasi, dan alhamdulillah lansia yang mungkin awalnya niat menikah, dia akhirnya mengerti juga ya Bu ya. Tapi mungkin wajar aja sih ya kalau ada perasaan-perasaan itu ya Pak ya. Kan kalau manusia tuh cinta tuh tidak pernah mengenal usia ya. Iya, sama. Mereka juga ada perasaan suka. Tapi kita juga tadi kita ada role model ya. Kalau memang seperti ini menikah tuh ada yang kasus seperti ini, kita suguhkan saja. Ternyata tidak seperti yang diharapkan kan gitu. Jadi kita juga motivasi. Kalaupun senang, silakan, itu manusiawi banget. Semua orang punya hak untuk senang terhadap siapapun gitu. Tapi hanya sebatas senang, boleh gitu, menyayangi, tapi sebatas sesama lansia yang ada di sana gitu, saling menyayangi karena mereka sahabat. Jadi teman dekat dalam artian karena tidak punya siapa-siapa, dengan teman mereka lebih dekat, lebih harus lebih sayangi.
Mungkin begitu. Berarti seru sekali ya, banyak sekali juga cerita atau kisah-kisah tentang lansia nih. Nah, kalau Bu Yat udah berapa tahun di geria lansianya, Bu? Saya tahun 2001 berarti sudah 22 tahun, lama sekali ya. Di lansia. Kalau Pak Kusnadi sudah? Saya baru 3 tahun lagi. Baru 3 tahun ya. Nah, dari waktu yang ya sudah cukup lama ya Pak ya, walaupun 3 tahun juga, ada nggak sih kisah-kisah yang ataupun cerita tentang lansia yang sangat membekas nih untuk pribadi Bapak Ibu sebagai seorang petugas di geria lansia sana? Sesuai dengan tugas saya tentunya ya, bahwa saya salah satu tupoksi saya itu mengunifikasi lansia. Jadi saya memang ada kisah yang menarik ketika seorang lansia yang pengen kembali kepada keluarganya, tapi oleh keluarganya ditolak dengan alasan bahwa karena dulunya seorang tuanya tidak pernah mengurus anaknya. Nah, tapi kita tidak patah semangat tetap untuk memediasi anaknya supaya tetap menerima orang tuanya di keluarganya. Dan proses ini tentunya tidak bisa sekali 2 kali, bahkan saya memakan waktu hampir 2 tahun itu. 2 tahun prosesnya Pak? Mediasi keluarganya, anaknya supaya mau menerima orang tuanya. Hampir 2 tahun kita, dan selama 2 tahun itu anaknya tidak pernah datang sama sekali ke kami. Kita kabarin dia sakit, tidak pernah datang. Akhirnya saya komunikasi terus lewat telepon, dan karena dianggap saya pikir ini bisa untuk diverifikasi, akhirnya saya datang. Kebetulan ada di Kabupaten Bogor. Nah, kita datang ke rumahnya, menyampaikan bahwa keinginan orang tuanya untuk berkumpul dengan anaknya. Alhamdulillah berkat kerja keras dengan para Peksos, dan kita memberikan semacam motivasi agar keluarganya mau menerima orang tuanya di lingkungan keluarganya. Setelah 2 tahun, alhamdulillah kerja keras kami dengan para pekerja sosial, si lansia ini bisa diterima, bisa kembali pulang ke keluarganya ya. Bisa berkumpul. Luar biasa ya, lama sekali ya Pak ya, 2 tahun. 2 tahun. Sebuah proses yang cukup panjang nih. Kalau Bu ya sendiri gimana Bu? Ada kisah yang teringat, membekas atau agak spesial lah gitu? Agak spesial, saya ini menjadi kebahagiaan buat pekerja sosial. Karena ada satu kisah gitu, rujukan dari P2 TP2A ya gitu. Begitu datang, lansia tersebut hanya bilang yes, I'm okay, katanya gitu. Seperti itu, kalau ditanya apapun, yes, I'm okay, katanya gitu. Ternyata saya kerja dulu mungkin sebagai TKW ya di luar, hanya itu saja. Tapi kita coba bagaimana perlakukan dia, tempatkan di tempat yang dia bisa berinteraksi dengan yang lainnya, karena dia bagaimanapun nanti akan bersama mereka kan gitu. Dia tempatkan, alhamdulillah sekarang itu interaksinya bagus, dan malah dia selalu memotivasi temannya untuk melakukan suatu kegiatan ataupun aktivitas yang ada di panti, termasuk di dalam melaksanakan ibadah, walaupun keterbatasan dalam ibadahnya, tapi karena kita punya kita harus jam segini, harus melakukan ini, mereka itu ya ada jadwal, mereka selalu mengajak teman-temannya. Itu menjadi suatu alhamdulillah, ternyata yang komunikasinya hanya seperti itu, dia ternyata sekarang menjadi motivasi buat teman yang lainnya. Nah, itu yang membuat saya merasa senang gitu, alhamdulillah ternyata kita itu bisa menjadikan dia menjadi lebih baik gitu. Ada hasilnya yang untuk kliennya gitu ya, terlihat langsung ya. Jadi mungkin tadi Pak Kusnadi untuk kembali pulang bertemu dengan keluarganya, dan mungkin Bu ya ada tadi trauma-trauma gitu ya Bu ya, gangguan di psikis yang akhirnya bisa kembali hidup dengan normal. Sebetulnya apa sih tujuannya gitu diadakannya Geria Salila Pesantren Lansia Juara gitu ya Bu ya? Tujuannya apa Bu? Jadi pesantren Lansia Juara itu tujuannya itu intinya sih menjadikan lansia husnul khotimah gitu ya.
ini meningkatkan atau optimalisasi kegiatan yang sifatnya spiritual. Ini salah satu pengembangan model pelayanan tentunya buat panti kami ya Pak. Jadi mereka itu asalnya ya Pak Gilang hanya mengikuti sholat berjamaah saja yang wajib. Terus tadarus di setelah zuhur itu pun tadarus itu dilakukan karena gini, ada yang bisa baca Quran, ada yang tidak. Kita motivasi yang tidak bisa baca Quran itu mendengarkan sama pahalanya. Jadi mereka ikut. Tapi sekarang dengan adanya pesantren lansia juara itu atau Gria Salila namanya, itu beberapa kegiatan keagamaan itu lebih ditingkatkan. Di antaranya kan tadi banyak yang tidak bisa baca Quran, minimal mereka itu mengenal huruf-huruf Al-Quran, dan ini sudah dilaksanakan. Ada ustadznya juga, sudah ada ya Pak ustadznya, ini ada Pak Ustadz khusus bagaimana mereka itu membimbing lansia yang memang tidak bisa sama sekali gitu dalam bacaan Al-Quran. Minimal mereka tahu, oh ini tuh huruf Al-Quran tuh seperti ini gitu. Terus selain itu juga yang tadinya tidak melakukan sholat duha, misalkan sekarang jadi mereka sebelum berkegiatan di aktivitas rutin, mereka sebelum ke aula misalnya gitu, mereka melaksanakan sholat duha dulu di masjid bersama-sama. Nanti di malam hari juga ada sholat tahajud. Yang tadinya mungkin mereka tidak melaksanakan sholat tahajud, sekarang melaksanakan sholat tahajud karena kita arahkan mereka, Pak Ustadz juga mengarahkan manfaat dari sholat tahajud seperti apa. Jadi mereka itu semakin kesini semakin banyak ibadahnya. Itu tentu saja tadi untuk mencapai derajat lansia yang husnul khotimah. Nah, kemarin sempat viral ya Pak ya, sempat di launching juga oleh Pak Wakil Gubernur. Nah, sebenarnya ada nggak sih harapan dari Gria Lansia ini, pesantren lansia ini mau gimana gitu ke depannya? Harapannya tentunya diharapkan semua lansia bisa mengikuti semua kegiatan program pesantren lansia, karena ini sangat bermanfaat sekali nih untuk para lansia. Tadi yang disampaikan oleh Bu Yet, tujuannya kan supaya lansia husnul khotimah, berakhir dengan kebaikannya, dan juga sebagai bekal mereka ke akhirat kan, artinya ya, termasuk juga kita sebenarnya bukan lansia aja, tapi kita juga harus memahami juga tentang kondisi lansia. Lansia kan tidak seperti kita, dari sudah tadi sampaikan serba menurun, daya pikirnya sudah menurun, sehingga pemberian tentang keagamannya tidak perlu dipaksakan supaya mereka bisa, tidak, minimal mereka mengenal. Ya, kalau baca Al-Quran seperti anak-anak mungkin cepat bisa, lansia kan nggak bisa ya. Dan jadi dalam menyampaikan program pesantren lansia itu, kita itu sesuai dengan kemampuan daya pikirnya lansia sendiri. Nah, alhamdulillah. Jadi itu mungkin harapan kemarin diadakannya Gria Lansia masih berjalan ya Pak ya? Masih berjalan, masih berlanjut, harus berjalan. Jadi mungkin tambahan lagi buat lansia dalam kegiatan-kegiatan yang ada di Gria Lansia ini. Nah, karena keterbatasan waktu, mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi kembali dengan para narasumber ini, dan juga mungkin kalau sobat sosial atau masyarakat yang ingin datang langsung boleh ya Pak ya? Boleh, yes. Boleh ya? Apakah mau menemani lansia ngobrol atau memberikan menemani tadi belajar Al-Quran dan lain-lain gitu ya? Boleh datang di Gria Lansia Jabar di Ciparai Pak? Di Ciparai, alamatnya Jalan Raya Pacet nomor 186 Ciparai, Kabupaten Bandung. Nah, jadi sobat sosial yang mau langsung ke Gria Lansia Ciparai boleh ya Pak ya? Melalui nomor HP juga boleh. Boleh melalui nomor HP Pak Bapak? Iya, betul. Boleh disebutkan Pak nomor HP-nya? 082 122 705 292. Baik, nah itu nomor HP-nya, nanti bisa langsung hubungi Bapak Kusnadi ya. Hubungan keluar masuk langsung ke Pak Kusnadi. Nah, terima kasih untuk para narasumber kita pada episode kali ini, Ibu Yayet, Bapak Kusnadi, semoga sehat dan bahagia selalu. Pada akhirnya kita seluruh manusia akan menjadi tua, dan mungkin bagaimana kita untuk menghadapinya, salah satunya adalah dengan sesuai dengan moto Gria Lansia adalah Nya'ah Kakolot. Sekian episode kali ini. Jangan lupa lagi untuk di like, subscribe, dan di komen bagaimana
podcast dari UPTD PPKS ini. Kita akan ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Gilang pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.